Dan pada pagi hari ini saya akan masuk pada sebuah tema yang sangat ringan. Mudah-mudahan kalau temanya begini diskusinya banyak. Kalau temanya pakai yang berat biasanya agak susah. Oke, mari kita lihat. Tadi doa awal majlis taklim itu panjang. Diambil doa kepada Rasulullah dan sebagainya. Sebetulnya ada doa yang paling pendek. Dan ini juga bisa dipakai pada saat kita mulai bangun, mulai sadar, mulai masuk kehidupan. Dimulai dengan Allahumma. Allahumma itu sebetulnya ini adalah nida, munada. Artinya sebetulnya ada ya-nya artinya di depannya. Ya Allah. Allahumma itu sebetulnya menjadi ya Allah. Ini itu adalah dua kata. Inna dari inna sesungguhnya. Ni itu aku. Jadi ini sesungguhnya aku. As'aluka. As'alu itu memohon. Ini fi'il amr. As'alu memohon kepadamu. Mu-nya ini adalah kepada Allah yang paling depan. Allahumma. Allahumma ini as'aluka artinya ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu. Balik lagi ya Allah. Gitu. Boleh juga kalimatnya diluruskan. Ini as'aluka Allahumma jadinya. Bisa. Sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah. Di sini ada tiga yang dimohon. Semuanya saya kasih merah. Ketiga-tiganya dihubungkan dengan wau. Sebagai wau atop atau penghubung diterjemahkan menjadi dan. Apa aja yang dimintakan? Ilman. Nah, karena dia itu nasob, berarti dia itu maf'ul, maf'ul dari as'aluka. Jadi yang dimintakannya apa? Dijawab ilman, harus nasob. Ilman. Kemudian ada nafian. Nafian itu hurufnya sama, statusnya sebagai dua-duanya nakiro, dua-duanya juga nasob, berarti yang nafian itu mensifati ilman. Sehingga terjemahannya boleh diselipkan kata yang. Nah, bukan lagunya yang itu mah lain. Nah, di sini ada yang ilman nafian jadi ilmu yang nafian gitu. Nafian itu dari bermanfaat. Jadi kita meminta kepada Allah baru bangun ini ilmu yang bermanfaat. Baru belajar ilmu yang bermanfaat. Baru duduk ilmu yang bermanfaat. Baru masuk sekolah ilmu yang bermanfaat. Dalam posisi kita juga sama, kita memohon ilmu yang bermanfaat. Rizkon sama ini dia harus karena menggunakan wau, waunya adalah sebagai tadi waunya adalah atop, maka ini harus sama persis, harus sama-sama nasob juga. Maka rizkon, di mana ini ada yang juga mensifati juga rizki yang toyib, yang baik, itu toyiban, begitu. Nah toyiban itu menggunakan di situ adalah fathah tain. Setiap ada fathah tain maka di sini harus ada alif. Fathah tain. Tapi kalau kemudian domah tain tidak pakai alif. Kalau kasroh tain tidak pakai alif. Itu ilmunya sudah masuk ke imla. Jadi kita lihat ilman, nafian, rizkon, toyiban, amalan, mutakobalan. Nah, mutakobalan itu adalah artinya amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Jadi ketika kita mulai bangun, ketika mulai beraktivitas, ketika mau kita ke majelis atau kita kemana saja, apalagi ke sekolah dengan Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan sudah cukup. Insya Allah sudah keambil semua. Ini berupa ilmu, ini berupa rizki apa saja, ini apa yang kita lakukan diterima. Sudah tercover. Gitu. Nah, itu sebagai pembuka. Di dalam setiap pembicaraan, seorang khotib di masjid maupun seseorang di dalam sebuah majelis, sebetulnya disunatkan menyampaikan sebuah
ajakan yang isinya di dalam surat Ali Imran ayat ke-102 di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, maaf ketutup ya. Ya ayyuhalladzina, saya geser dulu rudinya tuh. Ya ayuhaladina, ya ayuha tadi lagi nida, mudadanya yang dipanggilnya siapa? Yang dipanggilnya juga belum jelas, baru aladina. Orang-orang yang belum jelas. Ini istilahnya nanti jadi mausul. Kalau mausul perlu silah. Silah itu apa yang dimaksud dengan aladina? Jadi ya ayuha, wahai aladina, orang-orang yang ngapain? Harus berupa fiil, harus berupa kata kerja kalau ngapain mah. Jawabannya amanu. Pakai wawu alif di belakang. Artinya jamak, berarti mereka. Maka terjemahannya ya ayuhaladina amanu, wahai gitu ya ayuhaladina, wahai aladina yang amanu, mereka yang beriman. Sehingga aladinanya kadang-kadang dilewat. Ya ayuhaladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itaku, kembali lagi ini fiil amr, bertakwalah. Tapi karena ada wawu alif, sebetulnya yang disuruh adalah kalian. Bertakwalah kalian. Cuma sering kaliannya tidak ditulis di dalam terjemahan. Bertakwalah kalian. Kepada siapa? Itu maka harus alohanya pakai fathah. Harus berupa nasob. Karena dia sebagai maf'ul. Tidak mungkin ada orang yang mengatakan itakulohu. Nggak mungkin. Itakulohi. Tidak mungkin. Nah, pasti itakuloha. Karena alohanya statusnya sebagai maf'ul. Sebagai objek. Bertakwalah kepada Allah yang berhak atau yang sebenar, hakko tukoti, sebenar-benar takwa, sebenar-benar yang sebaik-baik atau sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan la tamutunna. Tamutunna ini adalah mati. Janganlah kalian mati, la-nya itulah jangan. Janganlah kalian mati illa kecuali wa antum, wa-nya adalah ziyadah, tambahan aja. Antum itu kalian lagi sama dengan tadi itaku, sama dengan wawu alif di sini, ini simpen di belakang, ini disimpan berdiri di sendiri. Ini nanti sebagai domir mutasil yang nempel, ini sebagai domir munfasil yang berdiri sendiri. Antum atau kalian, muslimuna, una lagi, kalian juga, begitu. Karena ini kalian dengan kalian bertemu, maka jadinya taukid, jadinya penekanan. Berarti di sini ada penekanan, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, keadaannya tambahan. Muslimuna, kalian muslim, atau kalian benar-benar muslim kalau mau pakai taukid. Taukidnya itu diakibatkan ada antum yang dibacakan 2 kali. Jadi kalau ada domir yang dibacakan 2 kali, itu artinya penekanan. Gitu. Makanya taukidnya di sini harusnya disebutkan di sini benar-benar dalam keadaan muslim. Nggak boleh. Kalau ibu mau tambahkan gitu. Tetapi cukup di sini tidak dituliskan. Ada kadang-kadang yang tulisannya ada tidak diterjemahkan, ada yang terjemahnya ada tapi tidak ada tulisannya. Itu adalah nanti levelnya sudah masuk ke tafsir. Nah, ini adalah mukodimah yang wajib bagi seseorang yang bicara di podium. Jadi setiap orang bicara di podium, Ali Imran 102 itu harus dibacakan. Karena ini ajakan orang-orang agar nanti ketika yang bersangkutan wafat, dia sudah muslim. Nah pertanyaannya, apakah jangan wafat dulu karena saya merasa belum full muslimnya? Gak bisa. Wafatnya sudah tertentu. Jadi yang harus kita usahakan muslimnya. Jadi ayat ini mau menyuruh kepada kita, bersiap-siaplah harus menjadi muslim yang kafah.
Karena sebentar lagi saudara akan wafat gitu kira-kira bahasa. Dibalik. Jadi ini selalu diingatkan minimal bapak-bapak tiap hari Jumat diingatkan. Jadilah muslim karena saudara pasti akan wafat begitu. Nah, mari kita masuk ke apa namanya ke tema pagi hari ini. Adab, suruh di bawah aja tuh. Adab atau akhlak dari segi bahasa artinya sopan atau kesopanan atau kebaikan atau budi pekerti. Rasa-rasanya dulu, oh bukan dulu. Mungkin kalau ibu-ibu mah ini masih muda-muda. Kalau saya dulu, saya dulu waktu SD ada pelajaran zaman Ibu Bakir juga sama. Ada namanya pelajaran budi pekerti. Zaman dahulu. Gitu ya. Zaman sekarang udah nggak ada. Budi pekerti. Begitu. Karena ini penting ini budi pekerti itu. Dari segi bahasa, sopan, kesopanan, kebaikan, budi pekerti. Kalau kemudian dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi adab seseorang. Akhirnya menjadi karakter seseorang. Adabnya itu seperti apa? Yang harus dilakukan oleh kita yang berhubungan dengan adab adalah kita harus bekerja sama dalam kebaikan. Nah, kita harus bekerja sama dalam kebaikan serta tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Kalian saling mengenal. Nah, itu sebagai mukadimah. Mari kita masuk pada tema kita. Kenapa begini lagi begitu? Tema kita adalah tentang sahabat. Yang pertama, sahabat turun aja ya. Nah, orang bisa berteman seperti Majlis Taklim ini itu karena apa? Itu karena jodoh, karena takdir dari Allah. Tidak dijodohkan untuk bisa jadi satu majelis taklim kalau Allah tidak berkehendak. Tidak dijodohkan, tidak ditakdirkan dalam satu rumah yang sama, dalam satu ruang yang sama, dalam kondisi yang sama, kalau Allah tidak berkehendak. Itu udah pasti. Bisa saja bahwa walaupun ada keinginan kereteng hati ingin ke ruangan ini, tetapi Allah itu tiba-tiba mengkempeskan bannya, menghabiskan bensinnya, lupa nyimpen kuncinya, dan sebagainya. Akhirnya tidak jadi ke sini. Bisa. Bisa juga Allah mentakdirkan saudara punya hati yang sensitif. Pernah ribut sama tetangga, pernah ribut sama teman, terus jadi males, ke sana ketemu si A. Tuh, bisa jadi hilang kesempatan untuk berkumpul. Jadi ini kita bersyukur hari ini, saudara-saudara, ternyata bisa dipertemukan karena takdir Allah dalam sebuah majlis taklim. Nah, tetapi level yang kedua ini cuma berteman ini. Semua tuh teman apa? Teman MT, gitu. Tapi di antara teman itu ada yang jadi sahabat. Nah, sahabat ini, siapa ini sahabat? Syaratnya nomor satu ketulusan. Nah, ini yang berat ini. Akan kelihatan kok kalau yang tulus sama yang gak tulus. Walaupun dia ngasih sesuatu, kalau nggak tulus mah kerasa. Apalagi kalau nggak pernah ngasih. Makin ketahuan bukan sahabat. Kan gitu. Jadi sahabat itu terasa kok ketulusannya. Dan tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dituliskan. Ini cirinya, ini ciri. Enggak. Ya. Ketulusan ini nomor satu sahabat. Poin. Kemudian, saudara, mengingat seseorang itu menyenangkan. Ketemu seseorang terus, iya ya, dulu waktu kita di SD, ngobrol panjang lebar. Dulu ketika di SMP, ngobrol panjang lebar. Dulu ketika kita bertetangga, ngobrol panjang lebar. Di sekolah dan mengingat seseorang itu menyenangkan. Tetapi yang paling penting adalah diingat seseorang itu membahagiakan. Peletuk tiba-tiba ada WA dari teman yang entah udah 20 tahun atau 10 tahun tiba-tiba muncul. Dia menghubungi saya nih. Pasti senang. Gitu.
di WA, di telepon, malah berani mengunjungi, datang ke rumah gitu, memperkenalkan anak-anaknya, cucunya dan sebagainya. Waduh, itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Jadi kalau mengingat seseorang itu klasifikasinya hanya sampai menyenangkan, tetapi kalau yang namanya diingat seseorang itu membahagiakan. Efeknya apa? Kalau saudara tahu bahwa orang itu kalau kita hubungi membahagiakan, Bu, ya sekali-kali hubungi saja lewat WA. Assalamualaikum. Saya sering menyapa Teh Rosi dengan apa? Mengirim YouTube. Klik, berarti saya ada. Mengirim YouTube kepada teman yang di Kalimantan, di Sumatera, di mana menunjukkan, oh Rudi masih sehat. Jadi saudara juga demikian. Mau menunjukkan kepada sahabat, kepada teman, di WA grup itu minimal komen. Jangan orang lain sudah capek-capek men-share ini, men-share itu, didiemin aja. Ibu Bakir ngirim sebuah berita atau sebuah sharing yang bagus. Nah, tidak ada yang komen. Kan gitu. Coba jempol, nah dikasih jempol, kasih hati, kasih apalah gitu gitu loh. Kalaupun nggak didengar, nggak dibaca, nggak disimak 100%, minimal kalau menyatakan jempolnya atau terima kasih, alhamdulillah, ulasan yang bagus atau apa, lumayan itu. Itu menunjukkan bahwa kita hadir. Dapat pahala, menyenangkan tuh orang lain kan begitu. Kan saya sering melihat kalau ada orang mengirim sharing, bukan kemudian dikomentari isinya atau tadi dikasih jempol atau dikasih kenapa begini, ini dari mana infonya atau apa gitu ya. Tentang misalnya berita ada orang di sebelah sana pesantrennya kurang bagus, kita tanya pesantrennya di mana, ininya di, walaupun akhirnya saya tidak memberi sumbangan tapi minimal kita care dengan apa yang dikirim. Nah, yang sering apa? Orang ngirim kiriman, kita kirim lagi. Tembak lagi sama berjejer, tidak ada satupun yang dibaca akhirnya. Kebanyakan akhirnya. Jadi hati-hati kalau mau mengirim sesuatu, lihat dulu dari atas yang belum kita baca, yang belum dibaca, yang unread itu. Dibaca dulu, baru kita kirim. Jangan-jangan yang kita kirim itu berbeda temanya. Nyambung. Kalau berbeda tema, lebih baik urungkan sebentar. Beri waktu agar orang lain membaca kiriman Jambu Bakir, kirimannya orang lain itu. Tunggu dulu, biarkan orang lain cukup waktu menyimak. Baru kemudian kalau dia kirimnya pagi, kita siangnya. Atau baru sorenya, gitu. Nah, jadi itu bagian dari yang menyenangkan, bagian yang dari yang membahagiakan. Cara membahagiakan seperti itu tuh tidak kelihatan tapi pahalanya ada. Dari niat, nanti dulu aja. Orang Allah itu sudah mencatat. Kenapa dia mengurungkan mengirim kiriman? Oh karena tadi ada orang lain mengirimkan. Menahan diri itu sudah dapat pahala. Ketika orang tanya, Pak Rudi, kenapa nggak pergi haji? Enggak saya mah. Kenapa? Karena saya sudah. Boleh kan lebih dari sekali? Boleh. Tapi kalau saya ikutan ikut ngantri, ada orang lain yang menjadi terhalang. Kalau niatnya seperti itu, dapat pahala. Begitu. Jadi apapun kelakuannya, tindakannya bisa sama. Pahalanya jadi beda. Tergantung dari niatnya. Maka sering ada ustaz mengatakan luruskan niatnya. Niatnya apa gitu. Even yang paling jelek misalnya memarahi orang. Memarahi orang juga bisa positif. Ketika orang lain itu kalau tidak dimarahi dia terjerumus. Kalau tidak dimarahi dia menjadi ke jalan yang membuat orang lain mengikuti cara yang salah tadi. Bisa itu. Maka marah pun tidak berarti bahwa selalu salah. Marah pun bisa sesuatu yang mendapat pahala. Tiba-tiba Ibu Bakir ngagegerekeun, Kadir, eta jangan pakai celana pendek kalau ke masjid. Pan digegerekeun. Tapi membuat orang itu menjadi selamat auratnya tidak terlihat pada saat sholat kan. Ngagegerekeun teh tidak selalu negatif. Selalu ada pahalanya. Nah, ini urusannya dengan WA. Nah, karena sekarang kan sudah mulai zaman WA.
Ini juga merupakan adab di WA. Baca dulu sebelum ibu ngirim. Yang di atas ada cerita apa. Tiba-tiba di atas ceritanya orang meninggal. Tiba-tiba saya kirim orang joget-joget. Pada kumaha. Jangan begitu gitu ya. Ketika di atas ada mengatakan berita tentang orang sakit. Tiba-tiba di bawah ada ngirim gambar apa yang menyeri-nyeri. Nah, nyengsirikeun atau kan jadi aneh karena kita tidak baca dulu di atas begitu. Jadi ini hal kecil ini yang sering terjadi di sekeliling kita. Nah, kekayaan bukanlah teman yang abadi. Percaya nggak dengan kalimat pertama? Buktinya ada orang punya 10.000, jangan 10.000 terlalu kecil. 10 juta, motornya hilang. Kalau motor hilang berarti belinya juga 10 juta. Berarti Allah tuh sebetulnya ngambil tuh uang 10 juta. Enggak Pak, saya mah 100 juta. Kata Allah, hilangkan mobilnya. Ketabrak mobilnya, 100 juta itu hilang. Enggak Pak, saya mah punya di akunnya 400 juta. Kata Allah, lututnya bermasalah. Pergi ke dokter perlu 400 juta tuh ganti lutut. Gampang Allah mah. Apa di perut tuh banyak pilihan tuh. Mau paru, mau jantung. Nah, kata Allah mah. Berapa ratus juta kalau harus ke rumah sakit. Tiba-tiba nggak bisa kentut aja. Sabarahaun. Kalau mengambil dari akun kita, puntennya contohnya kentut. Singso. Numawi upami ayah yang kentut, ulah sok digenggereukeun. Eta teh kebahagiaan tersendiri gitu. Alhamdulillah masih tiasa kentut gitu. Tah, gitu. Kene bau saalit mah da moal alami. Aya teu nu kentutna terus 3 jam teureun. Teu aya. Paling beberapa menit dia sudah hilang, terdispersi bahasa ilmuwannya. Terdispersi hilang begitu. Sabar sakedap mah. Maksud teh tutup we hidung sakedap mah gitu. Nah, jadi ini untuk menerangkan bahwa kekayaan bukanlah teman yang abadi. Hati-hati yang sudah menyimpan emas banyak, yang menyimpan uang banyak, yang menyimpan tanah banyak. Hati-hati bahwa itu adalah ujian dan Allah akan dengan mudah mencabut dari kita kalau Allah berkehendak. Karena tidak ada yang tetapi ini yang warna merah apa? Teman adalah kekayaan yang abadi. Bayangkan dalam situasi sedih tadi yang motornya hilang dan sebagainya, kalau punya teman, teman tuh mengingatkan, gak apa-apa, keun we harta mah tatalang raga. Oh mungkin ibu-ibu yang muda mah nggak tahu. Kalau Abu Bakir mah tahu kata-kata tatalang raga. Harta mah tatalang raga. Bahasa Sunda ya, susah ya bahasa Indonesia mah. Apalah gitu kira-kira ya. Kalau nanti baru ada yang bisa dijual. Nah, gitu ya. Boleh di bahasa Indonesia. Jadi teman adalah kekayaan yang abadi. Dengan teman itulah maka kebahagiaan itu mudah tercapai. Dengan kebahagiaan itu wasilahnya adalah akibat kita punya teman. Bayangkan artos seueur nya tuang tiasa tapi sendiri. Tuang walaupun stik sate tapi nyalira. Bayangkan lamun urang botram jalmina puluhan didinya mung aya pete aya jengkol aya eta ge tos cekap kurupuk we tambihan tos sambal komokta sok we da atuh rame dan raos jadi laparan kewe heula. Jadi itu fungsinya teman. Maka tidak jarang orang tuh ngajak orang lain makan. Yuk makan. Maksudnya untuk diri sendiri. Agar diri sendiri makannya juga jadi enak. Karena dengan teman-temannya. Jadi kadang-kadang yuk kita makan. Bukan berarti bahwa dia tidak mau. Atau dia hanya ingin tujuannya kepada orang lain memberikan saja. Dalam hal ini positif memang. Mengajak orang makan. Membiayai orang makan. Tapi juga dia dapat gain. Keuntungan dia. Dia pun jadi enak makannya. Beda kalau makan sendiri kan. Gitu.
Jadi ini teman itu adalah sebuah kekayaan. Ya, naik lebih tinggi daripada teman. Naik lebih tinggi daripada teman adalah sahabat. Sahabat adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau teman itu adalah kekayaan, tapi kalau sudah jadi sahabat, itu kekayaan yang luar biasa. Dan itu melebihi hubungan kekeluargaan. Kalau saudara punya adik dan kakak, belum tentu seperti sahabat saya kalau membantu saya. Belum tentu adik kakak saya itu tahu bahwa saya sedang susah. Tapi sahabat saya tahu. Sahabat saya mah surti, empati. Kalau saya punya masalah, dia membantu. Nah itu sahabat yang luar biasa. Dan itu adalah anugerah dari Allah. Gitu. Pertama, maka sahabat kita buka sekarang lebih detail. Pertama, bersahabatlah dengan orang yang penuh perhatian. Ketika kita sedang susah, dia bisa memberi nasihat dan membantu kita. Nah, jadi ulah hare-hare harus dibalik. Apakah kemudian saya menunggu sampai ada orang yang memberi perhatian pada kita agar kita menjadi sahabat? Tidak bisa. Sahabat itu bukan berarti kita diam, kemudian pada datang, saya sahabat ya, saya penuh perhatian pada Pak Rudi. Bukan. Sahabat itu dicari, dibuat caranya kita melakukan seperti itu. Kita membuat perhatian pada orang. Jadi kalau kita memberikan perhatian, nanti orang lain memberikan perhatian balik, jadilah sahabat. Jadi sahabat itu tidak datang dengan sendirinya. Tetapi sahabat itu dibentuk. Sahabat itu dicari. Sahabat itu dibuat oleh kita dengan salah satunya memberikan perhatian. Gitu. Memberikan perhatian hal-hal kecil aja. Bu, katingali nama asa nuju pileknya. Dah. Kunaon gitu, mun katingali raraina rada kirang sehatnya. Tuh. Memberikan perhatian kecil aja. Seperti itu. Katingalin mah kirang bobo penanya. Dah, aduh, itu perhatian tuh. Nah, aja nama salira teh asarada ngaalitan. Tuh. Eta teh sebetulnya makan sebagai sebuah penghormatan dan ada penglihatan. Oh, ternyata dia melihat bahwa badan saya membesar atau mengecil tuh sampai tahu begitu. Artinya dia penuh perhatian. Gitu. Itu namanya sahabat nomor satu. Itu sangat sebagai contoh. Yang kedua, sahabat itu bersahabatlah dengan orang yang penuh energi. Mengapa perlu? Karena ketika kita susah, ketika kita gagal, ketika kita menghadapi masalah, maka ia akan mendampingi kita, memberi semangat. Lunglai dan sebagainya. Ketemu orang yang juga tidak punya perhatian, tidak punya energi, ya tambah lunglai ya tuh. Tapi kalau ketemu orang yang penuh energi mah yang asalnya tadinya lunglai, ketemu si A, wah jadi ikut semangat lagi nih. Karena si A-nya penuh dengan energi. Nah, ini harus dibalik lagi bahasanya. Kalau kita bertemu dengan orang lain, juga harus tunjukkan kita ini perlu energi. Tanya, gitu ya orang lain itu. Ketika dia teman ingin jadi sahabat, kita katanya harus penuh energi. Bagaimana dengan orang lain yang kita tidak kenal? Ini pengalaman. Kalau kita duduk di kereta bersebelahan sama orang, duduk celek. Tos we. Dugi ka Tasik di Bandung, tak pernah tahu siapa dia, tak pernah tahu dia itu orang mana dan sebagainya. Yang terbaik makan punten ngiring calik, padahal itu mah hak kita, tapi basa-basi. Ini tempat duduk kosong, padahal tahu itu punya kita. Oh iya silakan sih. Mohon maaf saya mau lewat, mau ke Bandung juga, mau ke Tasik juga. Oh bukan saya ke Jogja, oh ke Jogja. Sedang apa di sana kerja, kuliah dan sebagainya, basa-basi lah. Kalau ternyata basa-basinya nyambung dan terjadi ada konektivitas, itu akan menarik. Ternyata dia tuh arsitek. Kemudian kita tanya, Bu, Pak, kalau begitu, kalau begini bagaimana? Oh, dia kan panjang lebar. Ditanya itu dia menyenangkan menjawab. Terus gak apa-apa.
Tapi kalau kemudian kelihatannya dia sedang susah dan sebagainya ditanya ngang na hungkul atau stop ulah diteraskeun. Tos we. Bisi anjeuna terganggu, bisi anjeuna sedang mikir. Mungkin ada yang sedang ditinggalkan di rumah yang membuat dia masalah. Perginya ge karena meninggalkan rumah yang bermasalah. Ulah tos we. Gitu. Jadi penuh energi itu kepada siapa saja. Aya tukang di rumah, boh nu ngarit, boh urusan kebun. Tanya, basa-basi we kita mah. Eta geuning aritna alit pisan, mohon cenah abdi mah nu ieu ti saha aritna ti bapak mohon mohon mangga lajengkeun. Ulah pali dia tuh Pak, pali ditu we. Mun ke kapan pali ditu? Oh, basa-basi we. Dan tidak ditanya pun pekerjaan mah selesai. Tapi kita mah basa-basi biar enak gitu. Bahwa dia teh bukan sesuatu, jadi harus dianggap dia tuh sesuatu gitu. Tanya we, walaupun itu tukang rumput, walaupun itu tukang sampah lewat. Pak, parantos dibantuin sampahnya padahal geus katingali sampahnya geus bersih. Atau tadi, oh nuhun Pak. Kuk itu geus sudah cukup. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, bersahabatlah dengan orang yang bisa menuntun ke jalan yang baik. Ini baru pilihan berikutnya. Tetapi tidak jarang saudara bersahabat dengan orang yang bermasalah dalam berbagai hal, termasuk dalam hal yang berurusan dengan agama. Saudara bersahabat, tapi dengan niat saya ingin mengajak dia ke jalan yang baik. Boleh, boleh. Dibalik tapi dalam posisinya. Kalau kita bersahabat dengan orang yang lebih baik dari kita, mudah-mudahan kita kecepretan kebaikannya. Tapi kalau kita bersahabat dengan yang lebih jelek daripada kita atau lebih bermasalah kita, niatkan diri kita untuk mengajak dia menjadi lebih baik. Gitu. Sukarela menjadi penuntun jalan untuk membuka jalan saat membawa kita melewati jalan yang berkubang dengan lumpur menuju jalan yang diberkahi. Nah, jadi tetap 2 arah. Posisi kita atau posisi orang lain, begitu. Yang keempat, astagfirullahaladzim. Ketutup lagi. Jasa menuntun berjalan jalan yang baik. Oh, mohon punten. Jasa menuntun ke jalan yang baik. Gitu. Iya, aduh, sudah. Iya, nah muncul wae. Saya juga tidak tahu gimana membuang ini ya. Suka begitu. Nah, nomor 4. Bersahabatlah dengan orang yang mau memberi kritik. Iya, tah rada susah teh. Kalau ada orang memberi kritik, kita tuh jadi sakit hati dan si eta mah cina sagala-sagala digenggerekeun. Saya pakai tas merah digenggerekeun. Saya pakai tas hijau digenggerekeun. Nah, sabab naon? Ketika tasnya merah, sudah bajunya hijau. Ketika tasnya hijau, sudah bajunya merah. Cina gitu. Nah, model tabrakan diterangkan Bu, ayeuna mah modelna teh warnanya tidak boleh sama, sapatu kenca jeung katuhu ge teh sama. Misal, nah gitu. Nah, jadi artinya ketika ada orang memberi kritik, kita jangan tersinggung atau sebaliknya. Jangan kita takut memberi kritik karena kita ingin menganggap dia itu sahabat. Tapi kalau menganggap itu batur mah, keun we lah, eta mah lain babaturan, antep. Tak kan gitu. Tapi karena itu teman kita, sahabat kita, jangan kasihan, kasih tahu aja. Gitu. Itu namanya kritik. Selalu mengingatkan dan mengoreksi agar kita segera mengetahui keadaan diri sendiri dari hal-hal yang tidak baik. Ini yang berat. Baik kita memberi kritik atau kita dikritik, ini yang berat. Ini yang paling berat. Karena akan agak susah, apakah mengkritiknya dalam rangka mencemooh, atau mengkritiknya dalam rangka kita membuat agar menjadi jalan yang lebih baik. Nah, ini yang agak susah. Caranya gimana? Caranya kalau mau menjawab kritik diheungheum heula. Bahasa itu diheungheum tadi gimana? Nah, ditahan dulu. Kalau kita mau menjawab kritik di WA termasuk. Jangan di root, langsung dijawab dulu. Jawab dulu. Jawab lagi. Waduh, ribut kena teh.
Jangan langsung. Kalau ada sesuatu kita mau jawabnya. Oh salah ini. Sebentar, tunggu dulu. Tunggu dulu. Tiba-tiba dia mengirim lagi tulisan yang lain. Maksud saya adalah, oh, tuh kan? Bisa jadi beda jawaban kita. Tapi kalau baru keluar langsung kita jawab. Keluar lagi kita jawab. Itu pada saatnya nanti bisa bermasalah. Diheung-heum heula, tahan heula. Nah, cina asa seueur-seueur teuing, cina papagah ti parudi teh cina anu sami sareng kehidupan kita sehari-hari dan memang begitu. Gitu, memang begitu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima di sini dikatakan bahwa bersahabat dengan orang yang suka berargumentasi dengan kita, ini hubungannya dengan nomor empat tadi, agar kita menjadi cerdas karena dia selalu memberi atau menemukan ide-idenya yang cemerlang. Jadi begini, kalau ada orang menyampaikan sesuatu, tidak selamanya mohon mangga, tidak selamanya abi mangiringan, tidak selamanya. Tidak selamanya. Itu tuh baik, tidak selamanya. Boleh juga berargumentasi, gitu. Kayak upami dikiekeun langkung saya ente. Oh, tuh tiasa aku margi alat gitu. Nah, terus sampai akhir ketemu. Oh, jadi kalau begitu bagusnya begini. Nah, jadi bagi orang yang terbiasa berargumentasi, ngobrol, diskusi, berdiskusi itu biasa. Yang jadi masalah orang yang tidak biasa berdiskusi. Kalau diajak kemudian dijawab itu terus kemudian jadi marah. Keheula atau Cina belum selesai menjelaskan. Oh, jadi weh. Gitu. Nah, bersahabatlah dengan orang yang suka berargumentasi. Bersahabatlah dengan orang yang tidak pernah meninggalkan kita. Wah, ini yang berat-berat. Apa itu orang yang tidak pernah meninggalkan kita? Selalu mengirim motivasi, kata-kata bijak, lelucon, yang mencerahkan karena dia memandang kita sebagai teman yang penting dan berarti baginya. Balik lagi karena kita mah tidak hidup secara fisik, sekarang mah hidupnya semua pakai WA. Ini pun sama, kehadiran di WA itu penting. Gitu. Ketika ada yang mengirim sebelum sholat subuh tuh jadwal sholat misalnya, jangan dianggap dia teh marbot, jangan. Ah, si eta mah marbot tiap sancan subuh cina ngirim berita jadwal sholat, jangan, biarin aja. Gitu. Itu adalah untuk memotivasi orang yang mau sholat. Gitu. Biarkan aja masalah niat mah yang bersangkutan. Misalnya tiba-tiba mengirim sebuah moto dan isinya tahajud yuk gitu ya. Biarin aja. Mudah-mudahan benar dia niatnya dia itu adalah mengajak suatu yang positif. Mudah-mudahan dia bukan ria untuk menunjukkan bahwa dia baru selesai tahajud ya. Mudah-mudahan. Itu dibalik kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu, luruskan niatnya dulu gitu ya. Nah, tetapi tujuannya, kalau tujuannya saya tidak meninggalkan ini keluarga saya yang ada di WA grup ini, mengirimkan motivasi, mengirimkan moto, kata-kata bijak, kadang-kadang cuma lelucon, gak apa-apa. Hadir gitu loh. Ah, Cina, tepurun ngajawabnya tulis saya hadir gitu. Oh, berarti masih sehat. Saminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak pernah hadir kan kita teh curiga. Ini ibu ini teh sakit apa gimana gitu ya. 3 minggu di WA tidak pernah ada komennya. Nah, kan kita jadi bercuriga. Sakit apa ibu ini kan gitu. Jadi supaya orang lain tidak ini hadir. Gitu, hadir, mulai ada gitu atau menyimak gitu kan. Lumayan gitu. Nah, jadi itu adalah yang keenam. Kalau yang ketujuh, bersahabatlah dengan mereka yang selalu ada di sisi kita. Bukan hanya pada saat kita berjaya, namun juga pada saat kita tidak berdaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bedanya adalah kalau yang nomor 7 itu adalah posisinya ketika kita terpuruk. Dia ada di sisi kita. Hampir sama, cuma berbeda sedikit di sini.
Dan di dalam hadis dikatakan, apabila mau melihat siapa teman kita, lihatlah siapa yang menjenguk yang datang ketika kita susah. Itu adalah teman. Hitunglah berapa banyak ketika dia datang pada saat kita terpuruk. Itu adalah teman. Dan jangan lupakan mereka yang datang kepada kita ketika terpuruk. Itu adalah teman yang benar-benar teman. Gitu. Tetapi kalau yang datang ke acara pesta, nggak usah dihitung. Itu mah yang bukan teman pun datang. Gitu. Dan mungkin juga bukan karena ke pesta kita, dia hanya karena bersama teman-teman yang sedang ke pesta itu. Karena ingin bersama teman, gitu dong. Bisa. Jadi, hitunglah teman, yaitu yang datang ketika kita terpuruk. Itu baru disebut teman. Nah, maka motonya adalah berjalan di dalam gelap bersama sahabat lebih menyenangkan. Jadi judulnya tuh walaupun gelap kalau bersama sahabat itu menyenangkan. Daripada berjalan dalam terang sendirian. Gitu. Jadi daripada berjalan sendirian walaupun terang segala ada, ternyata lebih menyenangkan kalau bersama sahabat. Walaupun gelap-gelap itu bisa diterjemahkan menjadi berkekurangan, gitu. Hanya nasi dan kerupuk tapi rame-rame model tadi jauh lebih menyenangkan dibanding segala ada tapi sendiri. Gitu kira-kira. Ya, ini motonya. Di dalam surat Al-Zalzalah, karena kita sudah masuk kepada yang kedua, yaitu kepekaan. Ini tadi kumahannya Allahu Akbar. Nah, gitu. Kepekaan. Kepekaan itu kita bacakan Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8. Faman ya'mal misqala darotin khairan yarah. Oh, sering dibaca apa? Yang bedanya cuma dua, yang warna merah aja. Khairon dan sarro. Yang satu kebaikan, satu kejahatan. Tulisannya sama persis. Man ya'mal misqala darotin khairan. Barang siapa, man, siapa yang ya'mal, melakukan, mengerjakan miskola darotin seberat jarah khairon kebaikan, seberat jarah kebaikan, ya roh dia akan melihatnya, dia akan mendapatkannya. Tapi sebaliknya kalau sarro kejahatan juga akan mendapatkan, akan menerima. Gitu. Jadi di dalam Al-Zalzalah ini dikatakan apa yang kita lakukan seberat zarah pun, sekecil zarah pun, baik itu kebaikan maupun kejahatan akan mendapatkan balasannya. Gitu. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan di dalam kepekaan ini, judul kepekaan ini urusannya dengan hal kecil. Tidak boleh mengabaikan hal kecil, judulnya itu. Mengapa hal kecil tidak boleh diabaikan? Karena termasuk orang yang tidak peka apabila kita mengabaikan hal yang kecil. Orang yang peka itu ibarat, ini orang yang peka nih. Ini saya pegang. Airnya dingin ya, Terosi ya. Tuh, dingin. Coba tiba-tiba sama Teo Oi dikasih air yang panas. Baru keluar dari sana 110 derajat dari yang putih itu. Saya pegang. Kalau saya pegang terus, padahal ini 100 derajat. Saya pegang terus. Artinya tangan saya tidak peka. Kan? Apa yang terjadi kira-kira? Kalau sudah lama, dibuka itu melepuh. Karena tangan saya tidak peka. Tapi orang yang peka, baru pegang, panas simpen. Nah itu peka. Jadi kalau begitu, peka itu penting nggak? Penting. Peka itu menguntungkan nggak? Iya. Saya macina sedikit aja makan asin, kepala teh pusing. Peka eta teh bagus, diingatkan.
Oh, saya mah Cina kalau makan ini tiba-tiba dada teh bergetar. Oh, saya mah kalau makan ini tiba-tiba nggak enak nih. Selalu. Nah, itu semua adalah kepekaan yang diciptakan Allah dan kita harus beruntung. Jangan merasa bahwa diri kita, oh saya mah lemahnya, baru makan kir udah terasa begini ya, Bapak. Tidak, itu beruntung kita punya kepekaan. Bayangkan ada orang yang kalau makan apa saja dia tidak peka, tapi ujung-ujungnya plak tiba-tiba. Dia mah cina mawatnya tiba-tiba udah sehat, suka olahraga, suka ini sih. Artinya dia tidak diberi kepekaan yang cukup, jarang diberi sakit, jarang dia berasa susah kalau makan sesuatu atau berat sesuatu. Itu justru tidak peka. Jadi sekarang dibalik. Setelah tahu ini, berarti kita harus bersyukur bahwa kita ini punya kepekaan. Contohnya tadi tangan. Kita bersyukur, gitu ya. Kalau tidak peka, maka justru kita akan punya masalah. Gitu. Nah, sekarang semakin baliknya ke hati, semakin bersih hati kita, insya Allah akan semakin peka terhadap apapun. Nah, ini memang masalahnya di situ. Bersihkan hati supaya kita menjadi peka. Jika hati sudah peka, maka akan bisa mendeteksi sesuatu dengan baik. Jadi kita akan bisa mendeteksi kalau kita peka. Kalau tidak peka, mah tidak tahu. Pagelunjung we, gitu ya. Hidup teh lempeng we, ternyata kedebuk aja gitu. Artinya tidak peka. Gitu. Jadi beruntunglah orang yang punya bersih hati sehingga kita ini bisa lebih peka pada orang lain. Gitu ya. Pada sekeliling kita. Pada orang-orang di sekeliling kita, termasuk juga orang-orang yang yang ada di sekeliling kita, gitu ya. Seperti hanya cermin tadi, kalau bersih tentunya akan mudah untuk digunakan bercermin, tapi bila cerminnya kotor, melihat wajah sendiri aja kita tidak bisa. Nah, itu pentingnya bersih hati supaya kita menjadi jauh lebih peka. Gitu. Bersih hati supaya kita menjadi jauh lebih peka. Nah, itu ya. Kita harus memiliki kepekaan ini bukan saja peka terhadap hal-hal besar, namun peka pula terhadap hal-hal yang kecil, yang sepele. Gitu. Contohnya di jalan ada kertas, kasih sisikeun, ada batu, kasih sisikeun. Kita peka, jangan sampai orang menjadi celaka akibat itu. Gitu. Itu peka kita. Artinya kita peka. Ya. Ketika ke masjid, ternyata sendalnya ngagolerna acak-acakan, dilempengkeun sendalna supados yang lewat tidak susah. Itu peka artinya kita. Kasihan pada orang lain. Tidak akan ada satupun yang besar kecuali diawali oleh sesuatu yang kecil. Semegah dan setinggi gedung apapun, pastilah ia tersusun dari bata-bata dan besi-besi yang kecil. Gedung ini pasti ada kerikil, ada batu, ada besi, ada semen yang jumlahnya kecil. Tapi jadilah gedung yang bagus. Sebuah buku tersusun dari kalimat-kalimat. Satu buku itu pasti isinya kalimat. Sebuah kalimat pasti isinya kata-kata yang dirangkaikan. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Sebuah kata itu adalah rangkaian dari huruf. Sebuah huruf asalnya dari mana? Dari titik. Dari titik dihubungkan titik, dibuka titik jadi garis. Kemudian garisnya menjadi huruf. Jadi dari titik. Kalau saudara lihat printer, itu disemprotkannya itu titik. Tapi jadi huruf, jadi gambar begitu. Ya. Nah, titik adalah tanda terkecil yang biasa dilihat manusia. Walaupun kecil tapi pengaruhnya begitu besar. Contohnya di dalam bahasa Arab akan berpengaruh terhadap arti atau makna. Contoh, kalau ada yang begini nih bentuknya. Mana bentuknya? Yang begini. Jelek tulisannya. Dikasih titiknya di bawah, bacanya adalah ba. Dikasih di atas, bacanya jadi nun. Dikasih 2 menjadi ta. Dikasih 3 menjadi, itu urusan titik. Dari titik itu menjadi berbeda makna.
Nah, penting kan titik itu ternyata? Oh. Motonya untuk bab ini adalah bila kita kecil bisa dihina. Iya kan? Kalau kita jadi orang kecil, wah dihina orang. Bila kita besar, sering dicurigai. Dapat dari mana tuh uangnya? Dapat dari mana tuh rezeki? Gitu ya. Bila kita salah, ini di WA grup nih, sering kita dicaci kan? Wah, dicaci kalau kita salah. Bahkan kalau kita benar pun kadang-kadang difitnah. Nggak benar tapi bukanlah dia mah bukan itu. Ah, difitnah. Jadi memang susah hidup ini. Kecil dihina, besar dicurigai. Itu salah apalagi dicaci. Bener pun sering-sering difitnah. Nah, jadi apa dong kalau gitu yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jangan pernah punya niat untuk membuktikan kepada komunitas, kepada orang lain. Ini saya teh bener loh, atau di WA grup. Saya teh kan begini, 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 berele. Supaya batur teh ngerti. Tidak perlu. Kalau ada orang yang memfitnah kita, kemudian kita fitnah balik, jangan. Atau berusaha kita membuka, oh sebetulnya saya kan begini, 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 begini. Jadi fitnah saudara itu salah. Nggak perlu. Nggak akan dia pun menerima penjelasan kita. Jangan pernah punya niat untuk membuktikan kepada komunitas. Cukup jadilah orang baik. Karena tidak membuang waktu untuk membuktikannya. Daripada buang-buang waktu, biarin aja. Kita berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, biarin aja. Nanti orang akan menilai sendiri. Yang kemarin dikatakan orang itu fitnah atau nyata. Biarin. Tapi belajar untuk diam ketika difitnah bukan mudah. Belajar kita diam ketika kita fitnah, difitnah orang itu tidak mudah. Belajar itu paling panjang sekolahnya. Belajar diam ketika difitnah. Begitu. Biarin aja. Terus kadang-kadang ada orang yang ngerojok-rojok. Sok tuh kamu ngomong, Cina tuh orang lain Cina minta kamu, Cina masa diem aja. Mana kan tahu yang benernya ini. Kenapa tidak ngomong? Udah, biarkan aja. Biarkan Allah aja. Yang memperbaiki citra kita. Dan Allah juga yang membalas kepada dia. Kalaupun perlu ada balas. Kita tidak perlu berpikir membalasnya. Kita tidak perlu repot-repot membuktikannya. Dah hidup teh jadi ringan atuh. Gitu. Jadi ringan hidup teh. Tidak perlu repot-repot membuktikan ini, membuktikan itu gitu. Itu yang sebagai moto dari bab yang kedua. Bab ketiga. Setiap bab ada motonya nih. Bab yang ketiga empati. Naon sih empati teh? Kita sering dengar simpati. Itu ada Ibu Yanti, Ibu Elin, terang simpati. Naon? Toko baso. Di Tasik mah ada toko baso namanya simpati. Simpati itu adalah perasaan kasihan terhadap orang lain. Oh, dia bersimpati, saya bersimpati ya. Saya bersimpati gitu aja. Itu cuma kita kepada orang lain bersimpati. Tapi ada yang lebih baik daripada simpati adalah empati. Empati itu melibatkan kemampuan kita merasakan, memahami perasaan dan pengalaman orang itu. Jadi kalau simpati mah cuma satu arah, tapi kalau empati mah kita teh bisa ikut menangis, bisa ikut merasakan gimana susahnya, gimana nggak nyamannya, lebih daripada hanya perasaan simpati atau kasihan saja. Jadi empati itu jauh lebih dalam. Kita harus mulai mengasah diri untuk membuat hati ini punya empati kepada orang lain. Begitu. Ada orang cek-cegukan, gitu. Kasiannya dia teh menangis titik itu simpati. Tapi ketika kita datang, kita elus uduknya, sudah Bu, nggak usah ditangisi. Coba kira-kira apa jalan keluarnya dan sebagainya. Kadonder makin nangis gitu. Aduh, susah ini kan gitu. Kan ente geriren sendiri gitu ya. Terus, nah itu namanya berempati. Kita berempati, kita langsung bagaimana seperti kita ini seperti dia.
Nah, itu namanya empati. Memposisikan diri kita ini seperti dia. Simpati lebih berfokus pada merasakan emosi yang serupa dengan orang lain tadi. Emosi kita terbawa, sementara empati itu lebih berfokus pada memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Jadi lebih dalam lagi kita sampai paham, tekap kebayang tuh dia situasinya seperti ini, seperti ini, seperti itu, namanya empati. Kemudian kita datang pada dia, kemudian kita memberikan solusi misalnya. Seseorang yang berempati tidak hanya mengerti perasaan orang lain, yaitu tidak hanya simpati, tetapi juga dapat merasakan dan membayangkan dirinya dalam keadaan situasi seperti orang itu. Itu namanya berempati. Bisa seperti orang itu tuh kira-kira kalau situasinya seperti itu tuh kita tuh ikut merasakan, itu namanya empati. Simpati dan empati ini merupakan daripada kecerdasan emosional yang sering disebut emotional quotient. Wah, emotional quotient, ada spiritual quotient, ada IQ, intellectual quotient, nah, itu kira-kira. Selain intelek, dia spiritualnya bagus, tapi juga harus emosinya bagus. Tapi sering kemudian emosi ini dijelaskan sebagai orang marah dan gak marah. Yang gak marah disebut gak emosian. Yang suka marah disebut bukan. Emosional itu adalah ketika dia bisa punya perasaan kepada orang lain itu. Itu namanya emosional. Keduanya digunakan untuk merespon perasaan atau situasi orang lain yang sedang mengalami kesulitan, kesedihan, atau tantangan apapun, dia bisa turut merasakannya seperti apa. Nah, itu berarti emosi kita cerdas. Emotional intelligence kita itu bagus, gitu ya. Tidak lempeng wae, gitu. Itu emotional quotient. Nah, empati ini dalam Islam ada nggak? Di dalam Al-Maidah ayat 2 yang tadi dibacakan. Dan tolong menolonglah kalian di tengah-tengahnya tadi. Wa ta'awanu alal biri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Gitu. Dan pelanggaran. Alal ismi wal udwan. Kemudian dan bertakwalah kalian kepada Allah, wattaqullah, berhenti dulu gitu ya. Innallaha sadidul iqab, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Karena itu penjelasan yang berbeda. Innallaha udah berbeda lagi penjelasan. Jadi di sini empati itu tolong menolonglah dalam berbuat, tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini bagian daripada empati kepada orang lain. Dari sini nih, dari Al-Maidah ayat kedua diawalinya. Dari Al-Maidah ayat kedua tadi, kita menjadi sadar bahwa ini sebuah perintah. Kalau ini dilakukan berarti kita mendapatkan pahala. Karena kita tahu, oh ini perintahnya dan kita melakukannya, kan begitu. Tapi kalau cek si ecek, cek Ustad A, cinanya, cek Ustad A, kita teh kudu tolong menolong, titik. Akan berbeda dengan kalau saudara tahu Allah berkata di Al-Maidah dan saudara melakukannya, niat saudara akan berbeda. Saya mah hanya menjalankan perintah Allah aja lah, ini mah tolong menolong mah, titik. Nah gitu kan, tolong menolong saya mah ini mah dalam rangka perintah Allah lah, itu kira-kira. Ya, maka niatnya juga menjadi terarah dengan sendiri. Sikap empati ini juga menjadi salah satu ajaran Rasulullah. Nah, kita lihat di hadisnya. Kalau tadi Al-Qur'annya, hadis Bukhari dan Muslim, perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam misalnya. Begitu. Jadi artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari teringat, aduh,
Teh masih keingetan ini teh dari tadi siang ketemu si A punya masalah ini, kita teh masih ingat, masih ini. Nah, itu artinya kita berempati. Coba ditelepon, mudah-mudahan ada bom bolongan, saya kasih tahu deh supaya dia melakukan ini gitu. Itu empati. Bu, tuang ieu we atuh eh, daun jambu abdi ge kamari selesai ku daun jambu mah. Kunaon? Sabab ibuna tadi mencret misalnya teh gitu. Bu, daun jambu tak sabab kepikiran si ibu tante cenah. Tadi seharian teh pulang pergi we cenah ke toilet tah gitu. Keemutan tah eta teh berarti kita berempati. Yang sekecil itu pun itu sudah berempati namanya. Kita memberi jalan gitu. Kita merasakan sakitnya orang lain gitu ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Imam Bukhari menyebutkan perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Nah, jadi bata dengan bata itu saling menguatkan. Ketika salah satu bata copot dan batanya makin banyak yang copot, bisa gedung itu runtuh sendiri. Gitu. Ya. Itu empati. Dalam hadis Bukhari dikatakan dari Abu Musa radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan dan manfaat dan hikmah daripada kita berempati itu dituliskan di dalam An-Nisa ayat ke-8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir, ini An-Nisa yang berbicara tentang waris. Ketika berbicara waris, waida hadoro kismata ulul kurba. Jadi ketika di situ hadir pada saat pembagian itu kurba kerabat, kemudian wayatama anak yatim, kemudian wal masakin orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu, yaitu dari pembagian itu atau dari pembagian waris itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi ini mau menyampaikan bahwa sudah jelas namanya ilmu faraid itu yang menerima waris itu A, B, C, D. Tapi kalau pada saat pembagian itu ada orang lain, ada anak yatim, ada kerabat, ada orang miskin hadir, maka dia pun harus dapat bagian walaupun cuma seikhlasnya. Gitu. Ini kan menunjukkan bahwa kita berempati. Kita bersenang-senang dengan kakak, dengan adik sambil berbagi waris. Ada orang yang hadir yatim di situ tanpa mendapatkan bagian. Itu artinya kita tidak empati. Nah, oleh karena itu empati itu berikan kepada orang. Ini sebetulnya dalam An-Nisa ayat ke-8 ini hanya satu contoh. Di dalam kegiatan lainnya pun demikian. Dalam kehidupan keseharian juga demikian. Gitu ya. Walaupun bukan haknya orang lain tadi, tapi dia hadir atau minimal dia tahu, maka kita beri. Maka ada dalam hadis yang lain yang mengatakan ketika bertetangga, tetangga itu membawi wanginya masakan kita, maka tetangga pun harus dibagi. Jangan sampai tetangga membayi ayam bau tarasi, manyata dibasih tarasi, pasihan tarasi. Lagi masak tarasi, kasih tarasina kan gitu. Sebagai contoh begitu, ya. Kasih, apalagi kalau baunya bau gulai, aduh, ke tetangga. Kita harus kasih juga tetangga gitu. Kita empati, jangan sampai tetangga cuma ngiler aja, aduh, ini wangi ya si ibu. Gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi An-Nisa ini hanya satu contoh. Jadi bukan hanya pembagian waris saja. Dalam segala hal gitu. Ketika ibu dan bapak makan, misalnya makan begitu. Kita mah banyak makannya. Yang sebelah mah kurang karena memang tadi ngambilnya juga kurang atau belinya kurang. Kalau kira-kira si ibu teh ngadelek deh pasihan we sapotong kan gitu. Boleh gitu. Itu namanya empati. Oke. Mari kita teruskan. Kesimpulan dari bab ini, dari bab empati ini adalah hubungan antar manusia yang paling level tinggi levelnya, yang terus diajarkan dari generasi ke generasi, yaitu diajarkan sejak balita dan kini justru menjadi panduan negara yang beradab adalah empati. Nah, ini ironis memang di Indonesia
pelajaran budi pekerti malah dihilangkan, justru di negara maju, Jepang, Finland, dan sebagainya, yang kita sebut negara yang paling bagus adabnya, itu justru pelajaran empati itu sejak TK, sejak PAUD, sejak SD diajarkan, dipraktekkan. Ada yang menangis kemudian diajak disuruh ngelus gitu ya. Temennya menangis disuruh berempati dan seterusnya. Begitu. Empati atau memposisikan diri menjadi orang lain. Jadi bahasanya sekarang dikrusialkan. Jadi empati itu memposisikan kita seperti orang lain tadi. Memposisikan kita menjadi lawan bicara kita. Menjadi mukhotob kita. Menjadi lawan bicara kita. Yang lawan bicara itu kira-kira ingin dengar apa dari kita. Tiba-tiba ada ibu bilang, tinggali Cina saya baju. Ini baru loh, baru dipakai. Kira-kira harapan jawaban dari kita apa coba? Harus bagus. Oh bagus, cocok kan. Jangan ini mah. Ibu, eta mah tuh 10 tahun yang lalu. Salah, jangan begitu jawabannya. Karena kita tahu kira-kira pertanyaan ibu tuh mau jawaban dari kita tuh apa. Nah, gitu. Itu namanya empati. Memposisikan diri menjadi orang lain, memposisikan diri kita menjadi lawan bicara kita. Gitu. Sedang bicara dengan anak kita, ini penting ini. Jelmakan diri kita ini jangan jadi orang bersih, suci, pinter, jago, hebat. Tidak. Anggap aja kita ini orang bandel. Jadi kalau ada anak itu kemudian berbicara, kita bicara dengan anak kita harus mahfum. Karena kita pun anggap diri kita ini bandel. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya teruskan aja lah. Ya kan gitu. Ya udah itu pilihan kamu lah dan sebagainya. Oke lah dan sebagainya. Itu artinya bahwa kita empati dengan orang yang diajak bicara, dalam hal ini anak. Tapi kalau saudara sedang bicara dengan orang tua, nah ini penting. Berbicaralah dengan orang tua yang sering kebingungan. Nah, kalau sekarang mungkin bukan dengan orang tua, dengan teman serumah, dengan suami atau dengan istri gitu ya. Kalau sering kemudian dia bertanya lagi hal yang sama, ya sudah, yang namanya jika dia sudah tua kan gitu. Orang tua kita tadi sudah bertanya sekali, dijawab. Bertanya lagi 2 kali, bertanya lagi 3 kali. Jawab aja. Dan ibu-ibu dan bapak ibu-ibu kalau menjawab juga tidak perlu repot-repot yang benar. Jawabnya apa aja atau dia juga tidak akan ngerti gitu. Jawab. Dijawab. Itu namanya empati. Gitu. Bicara dengan orang tua, dengan yang sudah pikun, jawab aja. Sering kita ketemu dengan orang sudah pikun? Sering. Dan membuat kita jengkel? Iya, nggak apa-apa. Lebih parah bukan hanya ucapan. Eta geser meja teh kajuru, jadi digeser. Enggak teh, eta teh saha nu ngageser, pindahkeun ka dieu, dipindahkeun. Tiba-tiba besok teh, masa meja teh di sini, atuh pindahkeun ka dieu, geser. Ikuti aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti bertanya, nah ini yang paling sering. Nanya lagi, si Anu geus uwi atos. Engke teh nanya lagi, si Anu geus uwi atos. 4-5 kali bertanya yang sama, nggak apa-apa. Harus ngebayangin, dulu waktu kita kecil, kita mungkin pernah bertanya yang sama pada ibu kita. Cuma kita tidak sadar. Nanya lagi kita sebagai anak TA. Nanya lagi. Bisa itu. Tapi ibu kita tidak jengkel. Karena ibu lebih sabar terhadap anak. Tapi seorang manusia sering tidak sabar pada orang tuanya. Nah ini bahaya. Kalau kita menghadapi anak yang bertanya terus-terusan, lebih sabar. Tapi ketika orang tua kita bertanya terus-terusan, kita sering tidak sabar. Hati-hati. Hati-hati berhadapan dengan orang tua. Nah, ini sebagai contoh. Ya, hati-hati. Nah, sedang bicara dengan customer dan downline. Maka kita berpikirnya, inginnya kan dia diservis. Kita sudah tahu kalau dia minta sendok. Kalau kita di rumah makan kan sudah gitu. Kalau seorang waiters yang bagus, udah pasti sebentar Pak, langsung bawa. Tapi kalau dia tidak empati mah, ya Pak, saya masih nyapu dulu. Sapunya selesai. Itu mah, udah yang gitu mah kalaut. Dia mah harusnya mah cakeun heula sapuna, ambil sendokna gitu.
kita bisa menilai seorang waiters yang bagus itu seperti apa, kan gitu. Dia tahu keinginan kita. Ketika dilihat airnya kosong, langsung dia mau boleh tambah tuh. Oh, cur. Tapi kalau yang tidak mah, cici, gue ngajeten gitu kan. Jadi, jadi pentingnya kita untuk mengenali kira-kira orang tuh maunya apa sih dari kita. Nah, kalau kita menjadi waiters yang bagus akan begitu, kan begitu. Sedang bicara dengan upline, dengan sahabat, dengan musuh, jadikanlah diri kita menjadi diri mereka terlebih dahulu, baru kita menjadi dia, apa yang ingin dia dengarkan. Nah, yang ingin dia dengarkan hampir sama dengan yang atas. Jadi kira-kira kalau kita berbicara dengan bos kita gitu, kita harus pandai-pandai, bos itu kira-kira maunya dengar dari saya apa gitu ya. Nah, itu kalau kebablasan menjadi asal Bapak senang, itu salah juga. Ya lagi begitu. Ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, sekarang baru yang keempat. Adab yang terakhir itu yang keempat. Pertanyaannya nih kepada kita semua. Kenapa dompet, HP, dan lain-lain yang jatuh di kereta di negara-negara beradab seperti Jepang, Finlandia, dan lain-lain kemungkinan besar akan kembali balik ke pemilik. Di setiap stasiun itu ada tertulis lost and found. Lost and found. Lost and found. Setiap orang menemukan sesuatu di kursi, dikasih saja ke dia. Nanti si petugasnya itu akan membuka, melihat identitas. Bila perlu dia mencari, meneleponnya, dan kemudian barang itu kembali. Di Indonesia? Jangankan tertinggal di kereta, yang ada di saku pun diambil, namanya apa? Copet. Tuh, cingsok. Bayangkan perbedaannya. Kalau di mereka ketinggalan saja akan ada kemungkinan untuk balik, untuk kembali ke kita. Mengapa bisa demikian? Kita lihat. Karena yang menemukan langsung akan berpikir. Ini yang menemukan di negara-negara tadi itu. Bila uang di dompet ini saya ambil, jangan-jangan yang punya nggak punya uang lagi. Jangan-jangan gajiannya baru bulan berikutnya. Dia pasti akan bingung bayar hutang, bingung bayar listrik, bingung beli makan. Nanti dia akan dimarahin istri, anak-anaknya, dan dia akan kelaparan, atau dia akan mati karena perbuatan saya ini. Nah, kalau berpikir seperti itu menemukan sesuatu, maka saya akan tidak tega. Gitu. Karena tidak punya perasaan itu, diambil uangnya, dibuang ke sampah dompetnya, kan gitu. Kasihan kan? Atau minimal diambil uangnya, dompetnya dikirim pakai gosen, lumayan. Dipakai sebagian uangnya untuk ngirim, kan gitu. Jadi bayangkan, kalau di negara-negara maju seperti ini terjadi di kita, kan betapa hidup itu nyaman. Nah, ini akibat apa? Akibat adab. Nah, akibat adab. Gitu. Nah, bagaimana dengan cerita bahwa ya mereka selalu berpikir tentang empati. Jadi di mereka itu sudah diterapkan sejak kecil, sejak SD, SMP, TK, empati, berpikir kira-kira apa yang terjadi pada orang lain itu. Itulah makanya negaranya aman dan cepat maju karena sejak kecil sudah diajarkan dan mendalami tentang empati. Nah, pejabat yang merasa gagal di negara mereka itu langsung mundur. Karena dia pakai kacamata rakyatnya. Wah, rakyat ini akan marah karena saya gagal. Ah, ya sudah, saya mundur. Di kita minta jabatan 3 kali. Karena pakai kacamata rakyatnya. Kayaknya rakyatnya senang nih dengan saya gitu. Jadi saya minta 3 kali begitu ya. Ya. Tuh. Yang kedua,
Wanita yang pulang kerja malam hari terjamin keamanannya karena para prianya berpikir, kalaupun dia mau merampok, jangan-jangan itu adik saya. Kalau dia mau memperkosa, jangan-jangan itu istri saya, anak perempuan saya yang terkena seperti itu. Maka tidak ada perkosaan di jalan-jalan, tidak ada perampokan di jalan-jalan. Nah, karena si perampok tadi punya jadi lebih baik kalau gitu ngajarin empati kepada semua orang. Balik lagi ke hadis pertama Rasul tadi. Rasul diturunkan untuk memuliakan akhlak, memuliakan empati. Ternyata benar hadis tersebut. Cuma sering didengar, sering diucap para ustadz. Tapi dilaksanakannya, diaplikasikannya di SD, di PAUD, diajarkannya. Ini yang jadi masalah. Gitu. Kita terlalu sibuk dengan pelajaran misalnya adalah ibadah-ibadah mahdoh. Tetapi aplikasi dalam empati, dalam adab sangat kurang, kalaupun ada sangat minim. Ini kita harus terbuka hati kita. Harus bermuhasabah. Jangan merasa bahwa oh, kita sudah semuanya, kita sudah semuanya, kita sudah semuanya, kita sudah hebat. Tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah ada perbaikan. Tapi kalau kita bermuhasabah, kemudian kita berpikir apa yang bisa diperbaiki, perbaiki. Maka akan menjadi lebih baik. Begitu. Ya. Nah, sekarang mengapa? Nah, ini muhasabahnya. Kalau gitu saya ajak mau muhasabah. Mengapa di negara yang mayoritas muslim, kalau tadi di negara yang tadi baju tadi, dibalik sekarang. Sering merasakan di negara yang mayoritas muslim, bukan hanya di Indonesia. Termasuk di Jazirah Arab sana. Tidak terlihat menempel masalah empati ini dalam kehidupan keseharian. Ini muhasabah ini nggak mudah. Karena harus membuka hati kita. Benarkah? Gitu. Apa yang bisa diperbaiki? Ya kalau kita terus merasa sempurna, apa yang sudah kita miliki, ajaran yang sudah kita miliki sempurna, sudah tertutup, kita tidak akan ada perbaikan. Tapi kalau kita bermuhasabah, mengapa? Nah, pertanyaan ini kemudian bisa menjurus lagi. Padahal dalam Al-Quran dan hadis tadi yang sudah dibacakan tentang empati sudah sangat jelas. Apakah karena banyak kaum muslim tidak mau mengerti isi Al-Quran, tapi hanya bisa membaca dan menghafalnya? Karena isinya tidak pernah tahu. Allah pernah berbicara kepada kita 30 juz, 114 surat, ribuan ayat, 6.000 sekian, gitu. Apa sih yang Allah katakan? Apa sih yang Allah katakan? Sering nama cek si cenah, cenah ustad iya, cenah ustad itu, cenah ustad cenah. Tapi saudara sendiri tidak pernah mau membaca sendiri. Bukalah di rumah. Punyakah Al-Quran yang ada terjemah dan tafsirnya? Dibacakah itu? Itu. Mulai sekarang. Di rumah itu punya juga Quran yang ada terjemah dan tafsirnya. Supaya sesekali saya membaca. Kalau membaca yang ada tafsirnya pasti tidak akan cepat. Pasti pakai mikir. Baru satu ayat kayak tadi. Al-Maidah ayat 2. Mikir ini maksudnya apa. Ayat 3 maksudnya apa. Al-Baqarah mulai ayat 2. Ayat 1 jangan diterjemahkan. Ayat 2. Ini isinya apa? Ayat 3, ayat 4, 5, sampai 5. Ini isinya kandungannya. Kemudian nanti 6 dan 7 isinya. Oh ternyata ayat 2 sampai ayat 5 berbicara tentang orang-orang beriman. Bagaimana caranya orang beriman. Ada di situ. Tapi ternyata ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 cuma 2 ayat berbicara tentang kafir. Tetapi ayat ke-8 sampai ayat 20 isinya tentang munafik. Panjang lebar diceritakan. Dikasih contoh di bawah hujan. Dikasih contoh gelap gulita. Dikasih contoh sumun bukmun umyun fahum. Dikasih contoh tentang orang-orang munafik panjang lebar. Dari mulai 8 sampai 20. Tetapi kafir cukup 2 ayat. 6 dan 7. Tetapi orang beriman cukup 4 ayat dari 2 sampai 5. Kenapa kok tahu? Karena baca. Baca.
Kata Teh Osi, eta mah abdi bagus 100 kali ngelewati Al-Baqarah mah. Abdi matos khatamna ge 100 kali. Tiap puasa minimal 3 kali. Belum ikut Owoch, belum ikut Odoch. Wah, geus 900 kali. Tapi tos ditaros model tadi eusina naon? Ayat sabaraha sampai sabaraha eusina naon dan seterusnya. Nah, mulai sekarang akibat membaca maka jadi lambat membuka Al-Quran. Satu lembar teh bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Nggak apa-apa, ulah rurusuhan mengenali apa yang dikatakan Allah. Biar sehari 5 kali sugan hatam. Nggak perlu. Bari jeung teu ngarti hartina, jangan. Lebih baik kita mencoba 1-2 ayat mengerti, 1-2 ayat mengerti artinya dan sebagainya. Gitu. Sehingga pertanyaan ini bisa dijawab. Apakah karena banyak kaum muslim tidak mau mengerti isi Al-Quran, sehingga empati yang sudah jelas-jelas dalam Al-Qurannya ada, dalam hadisnya ada, kita tidak merasakan empati itu, tidak memiliki adab itu. Waduh, keras banget Pak Rudi mah. Seolah-olah kita tidak memiliki adab. Dan itu mah kenyataan tuh. Kita melihat di jalanan. Mudah-mudahan bukan kita kan begitu. Atau pelajaran agama. Ada pelajaran agama, ada di SDG genep tahun, di SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, universitas 2 tahun. Sabaraha tahun dah. Hanya terarah pada pendidikan tata cara ibadah mahdoh. Bagaimana wudhunya, bagaimana sholatnya, bagaimana tawajamumnya, bagaimana kalau bepergian, bagaimana kalau junub, bagaimana kalau mandi. Wah, sangat detail sampai hadisnya dibuka. Tapi kurang dalam adab dan etika. Setuju nggak Ibu? Alhamdulillah. Kalau begitu mah minimal di keluarga dulu. Di rumah kita belajar adab dan etika. Anak kita, cucu kita, gitu ya. Baru sekeliling dengan tetangga kita yang mau dengar, hati-hati. Jangan orang teh tiba-tiba kita kasih tahu, kamu teh harus beradab, gini-gini. Jangan. Sementara dia tidak bertanya. Kita itu biasakan menerangkan pada orang yang bertanya. Ketika orang nanya, saya jawab. Kalau ada orang bertanya kepada saya, mau tentang apa? Mau tentang waris, hayu. Mau tentang ini, hayu. Saya jawab. Tapi saya tidak mungkin tiba-tiba celengkeng we. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu sini harus belajar ini ya. Ada faraid, ada ini. Itu teh tidak nyaman pada orang yang sedang rejected di hatinya. Nah, jadi harus dengarkan apa yang dikatakan oleh Lady Di. Dia bilang begini, aduh kok tahu-taunya Lady Di? Tahu, Lady Di itu bilangnya begini, jangan kalian bernyanyi di depan orang tuli dan jangan kalian menari dengan indah di depan orang buta. Kinan kita maksudnya telah? Tah gitu. Jadi jangan tiba-tiba kita memberikan ceramah kepada orang yang tidak minta. Nah, gitu. Saya mah diem, dia mah tidak minta diceramai, tapi kalau dia bertanya saya nerelek, saya jawab gitu. Kalau ditanya, kalau tidak mah tos sakit. Kurang dalam adab dan etika. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.